Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadira Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan yang terjadi di Sragen dan Grobogan menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Puluhan ribu ekor ayam mati terpanggang dalam kebakaran di Desa Penaiban, Juwiring. Debat calon wali kota dan wakil wali kota Semarang akan digelar 3 kali pada Oktober dan November mendatang. Kita awali informasi pertama hari ini dengan peristiwa kecelakaan maut. Di Sragen, pengendara motor tewas setelah tabrakan dengan minibus. Sementara di Grobogan, tabrakan ala adu banteng juga menyebabkan seorang pengendara motor tewas di tempat. Citro Wiono, warga Kedaung Sragen meninggal dunia usai sepeda motor yang dikendarainya tabrakan dengan mobil minibus. Jasad Citro yang tergeletak di atas jalan dievakuasi ke RSUD Sragen. Polisi datang ke lokasi untuk olah TKP. Dari hasil penyelidikan, kecelakaan ini bermula saat sepeda motor korban melaju di Jalan Sragen Batu Jamus, Kedaung. Pengendara sepeda motor tiba-tiba berbelok ke kanan hendak masuk ke minimarket. Dalam waktu bersamaan, tiba-tiba dari arah berlawanan muncul mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Karena jarak mobil dan sepeda motor terlalu dekat, sopir tak sempat injak rem hingga tabrakan terjadi. Karena jarak udah dekat, untuk pengendara SPM tidak bisa menguasai kendaraannya, akhirnya membentur KBM Avanza tersebut. Untuk korban pengendara SPM atas nama Citro Wiono 53 tahun, warga Kedaung, meninggal di tempat. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Raya Purwodadi Belora, Desa Jono, Tawang Harjo, Grobogan. Di jalan ini, truk bermuatan jeruk menabrak 2 sepeda motor hingga menyebabkan salah satu pengendara motor tewas. Kecelakaan bermula saat truk melaju dari arah Belora menuju ke arah Purwodadi. Tepat di lokasi kecelakaan, truk hendak mendahului kendaraan yang ada di depannya. Namun dari arah berlawanan datang 2 sepeda motor sehingga kecelakaan tak terhindarkan. Pengemudi sepeda motor bernama Umi tewas di tempat, sedang Juwartono hanya lecet-lecet. Saja kronologi mobil dari KBM dari arah timur berjalan ke arah barat di jalur lawan. Di depannya ada SPM 2 SPM beriringan. Kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Grobogan untuk kepentingan penyelidikan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen dan Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kandang ayam pedaging di Desa Penaiban, Juwiring, Klaten terbakar. Kebakaran itu menyebabkan puluhan ribu ekor ayam mati terpanggang dengan kerugian miliaran rupiah. Kandang ayam pedaging milik Firmansyah terbakar pada Jumat malam. Luas kandang ini sekitar 1.500 meter persegi dan berisi sekitar 40.000 ekor ayam. Otomatis kebakaran menyebabkan puluhan ribu ekor ayam mati terpanggang. Kebakaran diduga karena kebocoran gas dan menyambar ke alat pemanas kandang. Saat itu penjaga kandang sedang menurunkan pakan ternak. Karena melihat adanya kobaran api, penjaga sempat mengambil tabung alat pemadam ringan untuk memadamkan api. Usahanya namun sia-sia karena api terus membesar. Pemadam kebakaran mengerahkan 3 unit mobil ke lokasi kejadian untuk menjinakkan api. Setelah damkar berjibaku dengan api selama 3 jam, api berhasil dipadamkan. Mau menurunkan pakan ternak, jadi melihat percikan api, pada lari ambil apar mau dipadamkan tapi sudah nggak bisa. Dari mana Pak titik apinya? Bagian mana Pak? Tengah loh? Dari lantai 1 yang di gas itu kan ada heaternya, itu gas itu bocor menyambar heater.
Kebakaran ini menyebabkan pemilik kandang ayam merugi hingga 1 miliar rupiah. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. 3 remaja yang hilang di Pantai Wagir Indah Cilacap akhirnya ditemukan. Salah satu korban ditemukan cukup jauh, yakni 10 km dari lokasi kejadian. Pencarian 3 remaja yang hilang terseret ombak di Pantai Wagir Indah Cilacap membuahkan hasil. Di hari keempat, ketiga korban telah ditemukan. Korban terakhir yang ditemukan adalah Arjuna. Ia ditemukan sejauh 10 km dari lokasi kejadian, tepatnya di Pantai Buton. 14.30 tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban ketiga atas nama Arjuna, warga Karangturi, Kroya. Kemudian korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sehari sebelumnya atau tepatnya di hari pencarian ketiga, 2 remaja sudah ditemukan lebih awal. Korban Reza dan Wawan ditemukan terdampar di bibir pantai tak jauh dari lokasi awal para korban terseret ombak. Jenazah korban Wawan ditemukan 200 meter dari lokasi hilang, sedangkan jasad Reza ditemukan 500 meter. Usai ditemukan, jenazah keduanya dibawa ke Puskesmas Adipala 2 untuk diotopsi. Saudara Reza ditemukan sekitar jam 5.30, sedangkan saudara Wawan ditemukan sekitar jam 5.45, berada di sebelah barat Pantai Wagir Indah, sekitar 200 meter ke arah barat. Nah, kami masih menunggu satu korban lagi atas nama saudara Arjuna dengan alamat Karangturi Kroya. Semoga mungkin bentar lagi atau siang atau sore berhasil kita ketemukan dan kita hantarkan ke rumah duka yang ada di Karangturi Kroya. Tewasnya 3 remaja berusia 14 tahun berawal saat mereka bermain di Pantai Wagir Indah di Kecamatan Kroya, Cilacap pada Selasa pekan lalu. Saat itu ada 4 remaja yang tengah bermain. Tiba-tiba ombak besar datang dan menyapu keempatnya. 1 orang berhasil selamat, sementara 3 lainnya terbawa ombak. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Pimpinan DPRD Kota Salatiga periode 2024-2029 resmi dilantik. Anggota fraksi PDI Perjuangan dan Ce Ishak Palit kembali menjadi Ketua DPRD Kota Salatiga. Pelantikan digelar dalam rapat paripurna DPRD Kota Salatiga pada Jumat lalu di Aula Bhinneka Tunggal Ika Gedung DPRD Salatiga. Pelantikan pimpinan berdasarkan surat keputusan PJ Gubernur Jawa Tengah nomor 170/200 tahun 2024. Selain terpilihnya lagi dan Ce Ishak Palit sebagai Ketua DPRD Kota Salatiga, adapun Saiful Masyhud dari fraksi PKB yang juga kembali menjabat sebagai Wakil Ketua. Sementara Wakil Ketua lainnya adalah Yulianto dari fraksi Gerindra yang merupakan mantan Wali Kota Salatiga. Para pimpinan Dewan ini akan segera menyusun anggaran pendapatan belanja daerah Kota Salatiga tahun 2025 setelah alat kelengkapan Dewan terbentuk. Mereka juga akan menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Semuanya berharap harus lebih baik ya. Apalagi kita memasuki pada RPJMD pertama dalam tahapan RPJPD tahap pertama. Ini menjadi landasan dan fondasi Kota Salatiga 25 tahun ke depan. APBD 2025, karena kemarin sudah disampaikan, diharapkan segera kita bahas dan kemudian kita tetapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan untuk pemilu Kada 2024 ini supaya kita sebagai bahagian dari stakeholder Pilkada ini bisa berjalan dengan baik.